Di awal film diperlihatkan orang-orang sedang nonton film di dalam mobil mereka masing-masing. Salah satu orang yang menonton itu adalah Harlan. Harlan menonton sambil menenggak minuman bersama pacarnya. Namun saat pacarnya menertawakannya, Harlan yang arogan langsung berlaku kasar. Orang di sebelahnya yang melihat mereka bertengkar mencoba melerainya. Namun saat itu juga Harlan menghajar orang tersebut. Setelah itu Harlan pergi dari sana dengan meninggalkan pacarnya sendirian. Adegan beralih ke pabrik logam. Kita diperkenalkan dengan salah satu pegawai di sana bernama Russell. Russell setiap hari bekerja di pabrik tersebut. Saat di jalan ketika hendak pulang, ia tak sengaja melihat mobil adiknya terparkir di sebuah tempat judi pacuan kuda. Ini dia adik Russell yang bernama Rodney. Saat itu ia harus kalah berjudi lagi. Russell bertanya kepada Rodney dari mana ia selalu mendapatkan uang taruhannya. Awalnya Rodney tidak mengaku, namun karena terus didesak, akhirnya Rodney mengatakan kalau ia selalu mendapat pinjaman dari seorang rentenir bernama John Petty. Rodney juga akhirnya jujur kalau ia sudah berhutang banyak kepada John Petty. Russell yang mendengar itu tentu merasa kesal, namun ia juga sangat sayang kepada adiknya. Sehingga tidak tega jika ia harus memarahinya atau berbuat kasar kepada Rodney. Esok harinya Russell pergi ke rumah ayahnya yang sedang sakit parah. Ayahnya hanya tinggal berdua bersama pamannya. Kita juga diberitahu kalau ternyata Rodney adiknya merupakan seorang militer dan sebentar lagi Rodney akan ditugaskan pergi ke Irak. Keeping me in check, big job. Malam harinya Russell berkunjung ke sebuah bar. Ternyata maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menemui John Petty si rentenir. Saat Russell hendak menghampiri John Petty, ia mendengar seseorang sedang mengancam John Petty. Yang ternyata orang tersebut adalah Harlan. Harlan sedikit kesal kepada Russell karena ia langsung menyelonong masuk. Namun Russell hanya menjawab kalau ia juga ada urusan dengan John Petty. Setelah itu Russell memberikan uang kepada John Petty untuk melunasi hutang adiknya. Namun uang tersebut masih kurang dan Russell berjanji akan melunasinya setelah gajian. Kemudian Russell bergegas pulang ke rumahnya. Saat di jalan Russell tak sengaja menabrak sebuah mobil yang tiba-tiba melintas. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang anak dan ibunya. Karena saat kejadian tersebut Russell masih terpangur alkohol yang ia minum di bar. Akhirnya ia dianggap bersalah dan harus dipenjara selama 8 tahun. Saat di penjara ia dikunjungi Rodney adiknya. Rodney mengatakan kalau ayah mereka masih sakit-sakitan dan sekarang dirawat oleh paman mereka. Sementara Rodney sebentar lagi akan pergi bertugas di Irak. Russell yang mendengar hal tersebut hanya meminta adiknya untuk terus berjaga diri dan mendoakan sang ayah agar bisa kembali sembuh. Beberapa bulan di sana, Russell tidak sama sekali bergaul dengan para gangster yang ada di penjara. Hal tersebut dilakukan Russell agar ia tidak terlibat kejahatan apapun di penjara untuk mendapat remisi tahanan. Namun hal tersebut ternyata membuat beberapa napi merasa kalau Russell adalah orang yang sombong. Suatu hari ia dihampiri oleh 2 orang napi yang langsung mengeroyoknya. Apa? Beberapa tahun berlalu. Ia kembali dijenguk oleh Rodney adiknya yang baru saja pulang bertugas.
Di sana Rodney memberi kabar duka kepada Russell kalau ayah mereka kini telah meninggal. Hal tersebut tentu membuat Russell merasa sangat sedih. Ia tidak bisa merawat ayahnya dan hanya bisa menghabiskan waktu di penjara. Singkat cerita, karena Russell terus berkelakuan baik, akhirnya ia dibebaskan dari penjara dengan waktu yang cukup singkat. Ia disambut oleh Rodney yang ingin membawa kakaknya segera pergi. Dari sana mereka langsung mengunjungi makam kedua orang tuanya yang kini sudah tiada. Suatu waktu Russell melihat mantan istrinya yang kini telah berpacaran dengan seorang polisi. Russell sebenarnya masih sangat menyukainya, namun ia sadar kalau dirinya bukan merupakan pilihannya. Russell sendiri ternyata saat ini bekerja kembali di pabrik logam. Sementara Rodney adiknya malah menjadi seorang petarung jalanan. Hal tersebut ia lakukan untuk melunasi semua hutangnya kepada Jon Petty. Karena selama Russell di penjara, Rodney masih sering meminjam uang kepada Jon Petty. Rodney yang saat itu harusnya mengalah, ia malah balik menghajar musuhnya karena musuhnya telah menghina kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat Jon Petty sedikit kesal, karena Jon Petty telah memasang taruhan untuk kekalahan Rodney. Di sini Rodney hanya meminta maaf karena telah melanggar perjanjiannya. Ia berjanji lagi kepada Jon Petty akan segera melunasi hutangnya di pertarungan yang lain. Jon yang menganggap Rodney tidak bisa mengendalikan emosinya ketika bertarung, ia meminta Rodney untuk bekerja di pabrik logam saja seperti kakaknya. Namun Rodney menjawab kalau ia gengsi ketika harus bekerja sebagai kuli pabrik. Did you not hear me? I'll be just like you, John. Esok harinya saat di rumah, Russell menemukan sebuah kain yang sudah berlumuran darah. Saat Russell melihat tangan adiknya, akhirnya ia baru sadar kalau selama ini adiknya menjadi seorang petarung jalanan. Russell meminta adiknya menyudahi semua itu dan lebih baik ikut bekerja bersamanya di pabrik logam. Namun Rodney menjawab kalau ia gengsi harus bekerja menjadi kuli pabrik. Ia juga mengatakan kalau saat ini ia mengalami depresi setelah pulang bertugas di Irak. Hal satu-satunya yang membuatnya sedikit tenang adalah saat melakukan pertarungan. Rodney kemudian pergi untuk menemui Jon Petty. Di sana ia meminta kepada Jon untuk membawanya bertarung di Ramapos. Mengingat hadiah di sana sangat besar dan bisa langsung melunasi hutang Rodney kepada Jon Petty. Namun Jon yang masih kasihan kepada Rodney, ia menjelaskan kalau pertarungan di sana sangat membahayakan. Para pengatur pertandingan sering melakukan kecurangan demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan pertarungan di sana juga kerap kali merenggut nyawa. Rodney yang keras kepala terus memaksa Jon untuk membawanya bertarung di sana dan tidak sama sekali memperdulikan resikonya. Akhirnya Jon menghubungi si pengatur pertandingan yang ternyata orang tersebut adalah Harlan. Beralih ke Russell yang saat ini nekat menemui mantannya yang bernama Lena. Russell yang masih sangat menyukai Lena mencoba untuk mengajaknya balikan. Namun sayang hal tersebut tidak bisa dilakukan karena saat ini Lena sedang mengandung anak dari pacar barunya. I'm so sorry. Okay. Esok harinya Russell didatangi pamannya untuk mengajak Russell berburu. Russell yang merasa saat itu sedang banyak pikiran karena patah hati tentu langsung mengiyahkan ajakan tersebut. Sementara Rodney adiknya kini telah berangkat bersama Jon Petty ke Ramapos untuk menemui Harlan.
Sesampainya di sana, Harlan sedikit meremehkan kemampuan Rodney. Rodney yang terpancing langsung mengajak Harlan berduel untuk membuktikan kehebatannya. Harlan bertanya lagi kepada Rodney, kenapa seorang tentara yang pulang dari Irak ingin bertarung dengan warganya sendiri. Rodney menjawab kalau semua itu hanya demi uang. Setelah itu Harlan menyuruh Rodney keluar dan ia akan berbicara dengan Jon Petty. Step up, Rodney. Setelah mereka melakukan kesepakatan, Jon Petty kembali menemui Rodney. Ia mengatakan kalau Rodney benar-benar menginginkan uang, Rodney cukup mengalah dalam pertandingan yang akan mereka adakan sore ini. Did you hear All right, me? yeah, I heard you. Good. Di waktu yang sama, terlihat Russell sedang membidik seekor rusa yang berada tepat di hadapannya. Namun tiba-tiba ia menjadi tidak tega jika harus membunuh rusa tersebut. Singkat cerita, Rodney kini sudah melakukan pertarungannya. Namun saat itu lagi-lagi Rodney terpancing dan terus menghajar musuhnya. Jon Petty langsung khawatir kalau Rodney akan kembali lepas kontrol karena dalam pertandingan ini ia harus kalah. Setelah beberapa kali diteriaki Jon, akhirnya Rodney menurunkan egonya. Ia hanya diam ketika dihajar oleh musuhnya. Di sisi lain, Russell hendak kembali pulang ke rumahnya. Saat itu, pamannya berhasil menangkap satu buruan. Kembali ke Rodney yang saat ini ia terus dihajar habis-habisan oleh musuhnya. Padahal Rodney sengaja mengalah dalam pertandingan tersebut. Beruntung Jon Petty langsung menghentikan pertandingan itu dan membawa Rodney keluar arena. Karena jika dibiarkan bisa-bisa Rodney tewas oleh musuhnya. Setelah itu mereka didatangi Harlan. Harlan memberikan uangnya sesuai yang mereka sepakati sebelumnya. Malam itu juga Rodney dan Jon Petty langsung bergegas pulang. Jon berjaga-jaga dengan merekam semua percakapan saat mereka di jalan. Dan benar saja saat di tengah jalan Harlan dan anak buahnya membegalnya. Di sana Harlan langsung menghabisi Jon Petty. Ia juga membawa Rodney masuk ke dalam hutan. Kemudian Rodney dihabisi. Hal tersebut ia lakukan karena Harlan tidak mau membagi uangnya kepada mereka. Di balik itu, Russell yang sudah berada di rumah, ia menemukan sebuah surat dari Rodney. Dalam suratnya, Rodney mengatakan kalau ia meminta maaf kepada kakaknya. Ia akan melakukan pertarungan untuk terakhir kalinya dan setelah itu ia akan bekerja di pabrik logam bersamanya. Esok harinya Russell kedatangan Wesley yang merupakan pacar baru Lena. Disangka ada hubungannya dengan Lena yang kemarin ia ajak balikan. Ternyata Wesley datang ke sana untuk urusan lain. Saat di kantor polisi, Russell diberitahu kalau Jon Petty diketemukan telah tewas di sebuah jalan. Sementara Rodney adik Russell yang diketahui saat itu bersama Jon Petty masih belum diketemukan. Para polisi juga sudah menemukan rekaman yang mana pelaku kejahatan tersebut adalah Harlan. Namun sayangnya tidak ada satupun orang-orang di Ramapos yang mau diajak bekerja sama. Setelah itu Russell yang meragukan kinerja polisi, ia dan pamannya nekat berangkat menuju Ramapos.
Namun saat sampai di sana mereka tidak menemukan satu orang pun berada di ramah pos. Kemudian Russell pergi menuju tempat para gangster berkumpul yang tidak jauh dari tempat itu. Ia datang ke sana untuk mencari Harlan dengan berpura-pura membeli barang terlarang kepada mereka. Awalnya mereka curiga kalau Russell adalah bagian dari polisi. Namun akhirnya mereka percaya karena salah satu dari mereka tahu kalau Russell adalah mantan napi. Saat di dalam, Russell sempat bertanya di mana Harlan. Mereka kaget karena yang sedang Russell singgahi saat ini adalah markas Harlan. Setelah tahu keberadaan markasnya, Russell bergegas pergi dari sana untuk mengatur strategi. Namun saat di jalan mereka dihampiri oleh seorang polisi. Polisi itu mengatakan kalau Russell dan pamannya harus segera kembali ke rumah. Karena jika Russell ikut campur tentang kasus adiknya, maka polisi akan kembali menangkap Russell. Hal itu dilakukan karena polisi takut kalau Russell dan pamannya malah membuat penyelidikan polisi berantakan. Yes, sir, you're... Esok harinya Russell didatangi oleh Wesley. Ia mengatakan kalau adiknya ternyata telah tewas terkubur di sebuah hutan. Wesley berjanji kalau ia dan para polisi lain akan segera menangkap Harlan. Ia memohon kepada Russell untuk tidak melakukan apa-apa dulu dan serahkan kasus tersebut kepada polisi. Russell akhirnya bersedia menuruti Wesley. Ia hanya memberitahu di mana markas Harlan. Tepat pada esok harinya, para polisi mencoba menggerebek markas Harlan. Namun sayangnya saat itu Harlan dan semua anak buahnya sudah kabur dari tempat tersebut. Beberapa bulan berlalu, namun polisi tak kunjung menangkap Harlan. Jelas hal itu membuat Russell kesal dan ia bertekad membalaskan kejahatan Harlan sendirian. Ia pergi menuju ke kediaman John Petty untuk mencari nomor telepon Harlan. Orang kepercayaan John Petty yang bernama Dan sempat memperingatkan Russell untuk tidak berurusan dengan Harlan. Namun Russell tetap akan melakukan hal tersebut dan menyuruh Dan untuk pergi dari tempat ini. Saat berhasil menemukan nomor teleponnya, Russell langsung menghubungi Harlan dan memintanya untuk bertemu. Dengan alasan ia akan membeli barang haram dengan jumlah banyak karena ia sudah berhasil mengambil semua uang John Petty. Malam itu juga Harlan dan satu anak buahnya menghampiri ke kediaman John Petty. Russell langsung bersembunyi untuk memancing Harlan dan anak buahnya masuk. Ternyata di dalam Harlan bertemu dengan Dan, padahal Dan sudah diperingatkan Russell untuk segera pergi dari tempat tersebut. Russell masuk ke dalam lalu menghabisi anak buah Harlan. Namun saat ingin menghampiri Harlan, Harlan lebih dulu menghabisi Dan lalu bergegas kabur dari tempat tersebut. Russell terus berusaha mengejar Harlan. Hingga di suatu kesempatan Russell berhasil menemukannya dan terjadi duel antar mereka. Beruntung Russell memenangkan duel tersebut. Ia pun menembak kaki Harlan lalu menyuruhnya berjalan. Saat Harlan berjalan, Russell kembali menembak kakinya. Russell mengatakan kepada Harlan kalau ia adalah kakak kandung dari Rodney, orang yang telah Harlan habisi. Kemudian Harlan kembali berjalan berharap Russell mau mengampuninya. Saat itu juga datang Wesley yang langsung menyuruh Russell untuk tidak menghabisi Harlan.
Namun Russell yang sangat ingin membalaskan kematian adiknya, ia tak pikir panjang langsung menembak kepala Harlan. Walk away! Setelah semua kejadian itu, kita diperlihatkan kalau Russell tidak dipenjara karena ia dianggap telah membantu para polisi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah apa yang dapat kita ambil dari film ini? Coba komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.